Hai, selamat datang di kelas tarot dan oracle online. Gue Nanda Salawati. Buat teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel ini, silahkan subscribe. Hari ini kita akan memahami lebih lanjut soal Arcana Minor Cups. Harinya ini hari Senin. Siapa yang suka bilang I hate Monday? Nah, ini harinya hari Senin. Dan ini simbolismenya adalah serpent. Serpent itu adalah ular gede, atau ada beberapa deck yang memang simbolismenya bukan serpent tapi eagle. Itu juga ada. Jadi antara dua itu kayak di sini kita lihat nih. Di Two of Cups di sini mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Ini kan hitam ya. Ini juga ada dua serpent gitu loh di tongkatnya nih. Terus ada lagi di sini juga paling kiri sini. Yes, true. Correct. Di sini ada juga ular juga. Ini memang simbolismenya dari Arcana Minor Cups. Dan kalau nggak ular gede, ya eagle, Raja Wali di situ. Dan ini kalau energinya ini feminine, oke? Energinya feminine bukan masculine. Dan ini berbicara soal Cancer, Pisces, Scorpio, water sign. Terus ini alchemy-nya, alchemy itu kimiawinya ini cold. Yes, cold. Dan ini ngomongin soal piala, itu juga ngomongin soal water sign, juga ngomongin soal casing wadah yang tergantung wadahnya kayak gimana itu bentukan airnya. Nah, paham kan? Jadi korelasinya ke situ. Ini agak bacaannya akan cenderung fluid, tergantung kanan kiri atas bawahnya ini kartunya apa. Jadi ini kalau misalkan pakai spread yang berdempetan kayak Celtic Cross atau yang 9 spread di sini, kalau ini ada di tengah-tengah berarti dia akan tergantung sama kanan kiri atas bawahnya gitu loh. Jadi sesuai dengan kriteria dan kaidahnya air itu ya akan mengalirlah seperti air, asik. Dan dia akan tergantung sama wadahnya kayak gimana. Dia akan bisa apa ya, korelasinya tuh lebih fluid gitu loh. Jadi nggak sesaklek itu. Jadi ini yang bacaannya yang kudu banget, paham banget ini filosofinya katanya ya kan Cena. Ada yang protes di komen gue. Kudu banget saya berguru dengan pembaca tarot profesional. Oh, gue nggak profesional ya. Harus banget mengerti kaidahnya, falsafahnya tarot. Ya, well, falsafahnya air aja gimana ya kan ini. Di mana-mana ada air ya kan. Sumber kehidupan itu ada air di sini. Dan ini ngomongin juga flow kayak gimana air itu walaupun dia di dalam wadah, dia juga akan tetap ngalir walaupun akan tergantung sama bentukan wadahnya itu sendiri. Nah, kurang lebih kayak gitu. Suhunya dingin, alkeminya, dan ini temperaturnya ini juga bereaksi gitu loh. Jadi ini orang-orang yang Cancer, Pisces, Scorpio juga kadang-kadang yang sebelah-sebelahannya energinya lagi negatif-negatif gitu ya kan, kadang-kadang nyetrum ya kan. Nah, ya lebih kayak gitu. Jadi enggak, gue gak judging karena gue Venus Cancer soalnya ya kan. Gue mengakui diri sendiri aja gitu ya kan. Ini tergantung sama wadahnya, dan ini korelasinya tergantung dengan posisi si kartu ini akan di mana gitu loh. Dan ini yang tidak terlalu quote unquote tidak terlalu terpengaruh dengan kondisi sekitarannya. Ini adalah Queen of Cups. Where is she? There you go. Queen of Cups di sini. Ini adalah dari semua yang kartu tarot yang 78 yang ada bentukan cups-nya, cuma Queen of Cups, cuma dia sendiri yang pialanya ada ketutup. Oke? Jadi ini ya kurang lebih quote unquote tidak terpengaruh dengan energi sekitarannya, walaupun positif atau negatif ya udahlah gitu loh. Cuman tidak terpengaruh banget karena dia cupsnya tertutup, makanya dia bisa secara independen dibaca sendiri gitu loh, nggak yang dependen sama kartu, posisi kartu kanan kiri atas bawahnya itu apa gitu. Ini bisa lebih cenderung independen, nggak terlalu fluid karena ini cupsnya ketutup. Oke?
Nah, terus kalau misalkan ini ngomongin soal gospelnya, ini adalah John, oke? Yohanes, oke? Gospel John di sini ini ngomongin soal deeper spiritual understanding. Tinggi banget bahasa gua. Jadi ini soal influence yang oke, dalam jangka pendek influence-nya akan kepengaruh atas sekitarannya, atas kartu di sekitarannya, tapi ini cenderung lebih memahami makna dari bacaan ini secara jangka panjang gitu loh. Jadi ini bukan memahami oke, buat sekarang kalau misalkan dikasih jeda waktu pun di sini bacaannya, misalkan bacaan buat bulan Agustus 2021, kadang-kadang juga dengan cups ini kadang-kadang oke, ini bacaan 2021 bulan Agustus, tapi setelah itu apa? Jadi ada jangka yang lebih panjang dengan terbacanya kartu cups ini. Dan ini ngomongin soal gospel John di sini, spiritual truth, pemahaman, ada teks dengan konteks. Jadi tampilan kartu ini secara teks itu meaningnya apa untuk jangka pendek, tapi secara konteks ini bacaannya akan tentang apa gitu loh. Jadi didominasi kartu cups juga itu kurang lebih akan ngebacanya untuk bacaan major reading kadang-kadang jangka panjang, dan time frame-nya akan lebih panjang gitu loh. Jadi ini akan mengalirnya tuh ujungnya tuh dari hulu ke hilir, or kebalik ya, dari ya udahlah, dari ujungnya sampai ke laut lepasnya itu kadang-kadang time frame-nya akan fluid. Tadi kita udah ngomongin soal gospelnya John di sini, dan ini arkangelnya adalah Gabriel. Oke, Arkanjel Gabriel ini juga ngomongin soal John. Ini akan ngomongin soal fortune telling atau foretelling, prediksi, amanat. Terus Gabriel itu juga patron dari messenger. Jadi kadang-kadang ini nggak semua case ya, kadang-kadang ini orangnya yang mana ya, kok gue udah ketemu apa belum ya, awal tungguin aja yang suka teriak paket gitu ya kan. Ini juga ini ngomongin soal messenger, dan ini kadang-kadang terbacanya tidak semua case ini akan terbacanya adalah postal worker. Jadi orang-orang yang logistik, ekspor impor, kerjaannya kayak gitu, atau bisa juga yang ya ojek online ya kan, express gitu ya kan, teriak oh paket ya yang kayak gitu. Jadi kalau misalkan menerka profesi orangnya ini juga lebih yang ke messenger, kadang-kadang juga bisa juga teacher bisa gitu loh, philosopher juga bisa gitu ya kan. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan yang korelasinya tentang message, lebih yang kayak gitu. Jadi ini arkangelnya adalah Gabriel di sini. Ya biasalah ya kan, biru putih clothingnya ya kan, bunganya lili gitu ya kan, hubungannya sama trompet gitu ya kan, gitu kayak gitu gitulah. Jadi ini akan panjang, ini akan lebih banyak meaning yang di belakangnya, tergantung casingnya kita sedang membaca apa. Itu yang korelasinya soal tadi, air itu tergantung wadahnya bentukannya apa, ini bacaannya akan fluid karena memang tergantung kita mau nanya apa di bacaan tarot ini gitu loh. Jadi dengan ini banyak tampil, ini akan lebih mengalir bacaannya, kadang-kadang lebih banyak jumper yang kita baca, kadang-kadang kayak gitu loh. Jadi ini nggak sesaklek itu, nggak seharusnya ini meaningnya ini, nggak gitu. Ini lebih flowy, lebih intuitif juga bisa. Jadi ini ngalirnya ya lebih banyak dibuat santai gitu loh ya kan, bacaannya nggak yang terlalu sesaklek itu meaningnya A, B, C, enggak. Kadang-kadang ada A, ada aksen, ada B aksen gitu ya kan. Alternate meaningnya nih agak banyak gitu loh, lebih flowy, lebih fluid gitu loh. Tergantung kita mau baca nih storytelling kita kayak gimana. Ini akan tergantung kartunya posisinya di mana. Ini akan lebih bisa banyak kombinasinya
gitu loh. Jadi untuk cups ini menurut gua cups ini lebih banyak hal yang tidak diprediksi, lebih banyak yang intuitive reading gitu loh. Jadi kalau misalkan tiba banyak yang tampil ataupun jumper yang memang suitnya cups di sini, itu akan, gue biasanya nggak semua case, gue biasanya lebih cenderung ke intuitif gitu loh. Jadi nggak yang sesaklek itu. Jadi kayaknya segini dulu, mudah-mudahan gue ngarepinnya di sini teman-teman bisa komen tentang cups ini, keluhannya apa, atau tantangan membaca kartu cups ini apa. Gue pengen tahu banget karena ini kan pasti akan beda-beda gitu loh. Ini water sign dan kadang-kadang kombinasi artinya atau jalan ceritanya ini akan beda-beda gitu loh. Ada pengalaman apa? Cantumin aja di kolom komen di sini. Kayaknya segitu dulu video kita kali ini. See you next time.